Sobatkom, kembali lagi bersama Sari di Posko Podcast Diskominfo episode 2. Nah, kali ini merupakan momen spesial nih. Kenapa spesial? Karena kita akan membahas sebuah topik yang menarik, penting dan juga relevan yang sudah kita kemas dalam sebuah bentuk tema, yaitu Gizi Seimbang Remaja Sehat Indonesia Hebat. Dan juga ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional pada tanggal 25 Januari 2025. Seperti yang kita tahu ya Sobatkom, bahwa remaja ataupun generasi muda merupakan salah satu aset bangsa. Oleh karena itu marilah bersama kita menjaga diri kita agar tetap sehat, baik itu sehat secara tubuh dan fisiknya maupun secara pikirannya. Bersama kita hari ini telah hadir dua narasumber yang memang sudah di bidangnya nih untuk memberikan informasi edukasi mengenai kesehatan gizi pada remaja. Hari ini juga kita akan menggali lebih banyak ya informasi-informasi edukasi mengenai kesehatan remaja itu yang seperti apa, entah dari pola makannya dan juga yang lain-lainnya yang berhubungan pokoknya dengan gizi seimbang dan kesehatan remaja. Baik, langsung kita perkenalkan narasumber kita hari ini ada dua, sama-sama dari Persatuan Ahli Gizi DPC Natuna atau biasa disebut dengan Persagi. Yang pertama ini ada Ketua Persatuan Ahli Gizinya, ada Mihdarul Mizwar atau biasa kita panggil Bang Ade ya. Bang, apa kabar Bang hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana nih kesibukannya di awal tahun nih di Persagi? Oke, kesibukan kami di awal tahun biasa mempromosikan, merayakan, menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan Hari Gizi Nasional yang tepatnya nanti tanggal 25 Januari kami merayakan Hari Gizi Nasional ke-65 begitu. Oke, ini narasumber kita yang pertama, lucu ya Mihdarul Mizwar tapi dipanggil Bang Ade. Ya. Bang Ade dipanggilnya. Narasumber kita yang kedua nih ada kakak cantik namanya Kak Anissa Permatasari. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik dong. Nanya kabar akhirnya ditanyain juga. Gimana kakak gimana kabarnya? Kakak? Alhamdulillah baik. Gimana nih kesibukan kakak di awal tahun? Di awal tahun seperti biasa ya, dengan pekerjaan dan aktif juga di organisasi Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Dua narasumber kita hari ini kelihatan fresh banget nih Sobatkom. Sudah sepertinya sangat siap nih untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Sobatkom yang lagi nonton podcast hari ini. Oke Sobatkom, jangan kemana-mana, tetap dengarkan podcast ini dan kita akan segera mulai diskusinya. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Nanti boleh kalau mau minum dulu boleh, atau di tengah-tengah kayak mau minum gak apa-apa juga. Tadi kan tema kita gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia hebat. Kita mau ngambil dua indikator dulu deh. Karena sepertinya ini sangat berkesinambungan ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bang Ade. Nah, sebenarnya yang dikatakan dengan gizi seimbang itu apa Bang? Dan kenapa hal ini berpengaruh gitu pada kesehatan remaja? Boleh dijawab dulu. Sebenarnya konsep gizi seimbang itu adalah Kak, susunan makanan kita sehari-hari yang mengandung zat gizi, di mana di dalamnya itu kita harus memperhatikan di situ ada jenis maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita itu sendiri. Nah, yang harus penting juga kita variasi dari makanan itu, keanekaragaman itu perlu kita, jangan monoton yang dimakan itu aja. Nah, terus kita tidak lupa juga kita harus melakukan aktivitas fisik Kak. Nah, aktivitas fisik itu minimal kita melakukannya 30 menit dalam satu hari. Nah, jangan lupa juga kita menjaga kebersihan kita, serta menjaga berat badan ideal kita, itu juga penting. Kenapa sih pentingnya pada fase remaja itu perlu gizi seimbang? Karena pada fase remaja ini, remaja itu sedang dalam proses pertumbuhan. Mereka sangat penting perlunya gizi seimbang itu Kak. Nah, agar apa? Mereka menjadi remaja yang sehat sehingga mereka pertumbuhannya menjadi optimal. Sehingga mereka terhindar dari beberapa masalah gizi. Nah, masalah gizi yang pertama itu ketika mereka kekurangan gizi atau angka kecukupannya dia konsumsi kurang, dia akan mengalami namanya entah itu gizi kurang ataupun anemia. Nah, masalah yang kedua, ketika mereka
konsumsinya lebih dari angka kecukupan, mereka akan mengalami namanya obesitas. Nah, yang kita takuti ketika mereka mengalami obesitas, penyakit-penyakit degeneratif di depan itu menunggu. Nah, penyakit degeneratif itu seperti apa? Seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, jantung. Nah, jadi makanya mereka harus balance konsumsinya antara asupan dengan kebutuhan. Nah, pada usia remaja ini range umurnya itu sekitar 10 hingga 18 tahun. Nah, pada umur-umur segini ini itu pertumbuhan fisiknya sangat cepat seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya. Berarti memang benar-benar ada kesinambungan antara makanan yang bergizi, gizi seimbang dan juga kesehatan remaja. Nah, sekarang pertanyaan untuk Kak Nisa nih. Oke. Tadi kan kita berbicara tentang makanan ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pola makan makanan yang seimbang dan jenis makanan apa aja nih yang bisa dikonsumsi untuk mendukung kesehatan remaja? Oke. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ade terkait untuk pedoman gizi seimbang. Sebenarnya nyambung nih dengan pola makan remajanya itu sendiri. Jadi kalau gampangnya di rumah ya, teman-teman atau adik-adik remaja di rumah, misalnya kita makan dalam satu piring ya, gitu. Nanti kita harus memperhatikan tuh jumlahnya, berapa nasinya, berapa sayur ya, berapa buahnya. Jadi kalau misalnya mau gampangnya dalam satu kali kita makan dalam satu piring, jadi 2/3. 2/3 nasi misal atau penggantinya bisa kentang seperti itu ya, bisa ubi-ubian. Nah, 2/3 dari setengah piring. Itu banyaknya. Nah, untuk sayurannya 2/3 juga. 2/3 dari setengah piring dalam satu kali makan. Nah, lauk pauk kayak kalau kita mungkin lebih kenalnya protein nabati gitu ya. Protein hewani, kalau nabati itu misalnya tempe, tahu, kacang-kacangan, kalau hewani telur, Ikan. ayam, ikan. Nah, itu 1/3 dari setengah piring. Nah, begitupun sama dengan buah-buahan. 1/3 dari setengah piring. Jadi idealnya menurut gizi seimbang tuh yang sudah dijelaskan oleh Bang Ade tadi bahwa dalam satu kali makan kita dalam satu piring itu harus ada karbohidratnya, proteinnya tadi dan sayur-sayuran, vitamin dan mineral seperti itu. Tapi juga tetap harus memperhatikan kebersihan gitu ya. Mencuci tangan sebelum makan gitu, atau misalnya mencuci tangan setelah dari toilet gitu atau kamar mandi, lalu konsumsi air putih ya sehari itu 8 gelas. Nah, seperti itu. Lalu aktivitas fisik, jadi memang untuk mencegah obesitas apalagi ya, itu salah satunya dengan aktivitas fisik dan menjaga berat badan yang ideal, seperti itu. Luar biasa sekali nih jawaban dari Kak Nisa. Nah, tadi kan udah ngebahas gizinya, terus tentang remajanya, pola makannya gitu. Nah, karena masa remaja ini kan masa pertumbuhan, pasti asupan gizi dan makanannya tuh banyak ya keperluan mereka. Ada nggak perbedaan antara makanan sesuai dengan kebutuhan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan gitu? Boleh dong Bang Ade dijawab? Oke. Untuk perbedaan kebutuhan antara remaja laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itu karena ada beberapa yang mempengaruhi dari struktur tubuhnya. Misalnya remaja putra itu memiliki massa otot yang lebih banyak ketimbang remaja putri. Nah, sedangkan kita tahu nih remaja putri ini kadang tiap bulannya itu mereka ada tamu bulanan nih, yang sering kita sebut menstruasi ya. Oke. Itu jadi kebutuhan mereka terhadap zat besi mereka harus lebih banyak daripada remaja putra. Nah, namun kita tahu bersama juga tidak hanya jenis kelamin yang mempengaruhi kebutuhan itu, ada dari aktivitas fisik. Nah, kita tahu sendiri aktivitas fisik itu sangat kaitan erat terhadap kebutuhan dari remaja-remaja itu. Nah, apalagi remaja laki-laki ini dia sangat aktif. Nah, jadi sehingga kebutuhan energinya lebih banyak. Nah, terus apa yang harus kita Cara memenuhi kebutuhan. seperti yang Kanisa sudah jelaskan tadi, ada konsep namanya isi piringku. Isi Nah, isi piringku. Nah, nanti kita jelaskan isi piringku tadi udah dijelaskan sebagaimana besar porsinya. Makanya konsep isi piringku itu harus kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing
remaja, begitu Kak. Soalnya kadang makanan ini kan apalagi perempuan ya, maksudnya Iya. remaja perempuan lihat makanannya lucu-lucu dikit, beli makan. Betul. Beli makanan manis yang cantik aja bentuknya Nah, langsung beli kan. Jadi kan kadang itu mungkin berpengaruh ya iya untuk sangat mereka berpengaruh. juga. Apalagi remaja mau mencoba-coba, Iya. coba yang Banyak baru. apalagi banyak makanan baru ya, Kak, ya. Betul, Itu. Ada aja modelan dari makanan Itulah. Korea lah, makanan dari Nah, Jepang lah, betul. apalah itu kan. Jadi kan penasaran mencoba, apalagi perempuan kuat makan ya ibaratnya. Nah. Beda dengan remaja laki-laki. Remaja laki-laki itu biasanya sekali dia coba makan ini dia suka ya udah itu aja. Perempuan semuanya dicoba dia. Apa ya? Oke. Nah, pertanyaan boleh dijawab sama Kak Nisan ya. Ada nggak dampak panjang dari pola gizi makan remaja yang nggak sehat gitu? Dan kalaupun ada, apa nih upaya kita yang bisa kita lakukan lah untuk mencegah hal itu terjadi? Iya. Baik, sebenarnya ini nyambung lagi tadi tuh sama yang udah Bang Ade Iya. jelasin di awal yang Tentang gizi seimbang. ya. Heeh. Kalau misalnya kurang kenapa, kalau kelebihan kenapa. Jadi kalau tadi udah jelaskan, kalau kekurangan bisa kurus atau kurang gizi, kalau Iya. kurang gizi atau kurus perawakannya kurus. Dampaknya apa? Biasanya itu nanti apalagi remaja putri ya. Iya. Remaja putri itu kan yang nantinya akan menikah gitu ya, wanita usia subur yang akan menikah. Apabila kekurangan zat gizi atau pola makannya tidak sehat, bisa berdampak jadi anemi. Nah, wanita usia subur yang anemi ketika misalnya nanti menikah masih anemi atau kurang darah ya kalau kita dengar biasanya. Terus nanti dia akan beresiko melahirkan bayi yang berat badan lahirnya rendah. Nah, gitu. Nah, berat badan yang bayi yang lahirnya berat badannya rendah itu akan beresiko menjadi stunting yang kalau sekarang lagi banyak Iya, dibahas lagi ya. Nah, itu marak-maraknya juga. kaitannya, heeh. Nah, itu dampak kekurangannya. Terus selain itu juga bisa gampang terkena penyakit infeksi, misalnya imun jadi menurun, Gampang jadi sakit lah. gampang sakit, jarang masuk, konsentrasi belajar menurun, Aktif ya lagi. kan, Iya. prestasi menurun. Nah, itu ngaruh ke situ ya. Iya. Gampang lelah gitu ya, 5L gitu kalau yang anemi. Nah, kalau yang kelebihan tadi udah jelasin juga, obesitas. Itu tadi juga Kak Sari udah nyinggung tuh ada makanan-makanan Iya, yang makanan-makanan yang baru muncul kan. iya. Nah, itu kita perlu ketahui kalau makanan jajanan biasanya tinggi gula, tinggi lemak. Nah, kalau kita timbun kita makan Terus-terusan nih. aktivitas fisik kurang gitu kan, mungkin sekarang lagi zaman gadget jadi mungkin aktivitasnya cuma jempolnya aja nih gitu Iya. kan. Olahraga jarinya aja Olahraganya nih. kurang. Nah, itu akan beresiko untuk remaja putra ataupun putri untuk menjadi obesitas. Nah, itu dampaknya apa tadi udah jelaskan. Bisa pada saat dewasa bisa beresiko terkena penyakit jantung atau diabetes atau hipertensi atau stroke seperti itu. Ternyata dampaknya nggak main-main juga ya. Iya, Besar betul juga karena kadang kan kita cuma pikir dia kurus aja memang turunan katanya gitu kan, padahal ternyata kurang gizinya. Ada juga yang kegemukan nggak apa-apa dia sehat. Kadang orang tua tuh gemes Bu ngelihat anaknya sehat. Jadi kayak nggak apa-apa lah dikasih aja makan, tapi sebenarnya itu salah satu dampak tadi terlalu berlebihan. Kekurangan nggak boleh, kelebihan juga nggak boleh. Berarti memang harus seimbang tadi. Nah, dikatakan dengan gizi seimbang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebagai ketua Persagi nih, Bang Ade, apa aja nih peran Persagi di Hari Gizi Nasional nih setiap tahunnya? Apakah ada kegiatan yang mendukung dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan remaja nih Bang, tentang pentingnya pola makan sehat gitu? Oke, alhamdulillah tiap tahun kami dari Persagi Natuna udah mulai rutin menyelenggarakan atau merayakan ibarat setiap Hari Gizi Nasional. Nah, untuk di tahun ini di Hari Gizi Nasional ke-65 kami DPC Persagi Natuna menyelenggarakan kegiatan lomba poster, Kak. Lomba poster. Lomba poster itu diikuti nanti tingkat SMP, MTS, SMA, SMK maupun MA se-Kabupaten Natuna. Luas juga nih, Ya, luas. keren nih ya. Dengan tema Hari Gizi Nasional yang ke-65 itu tentang
temanya itu pilih makanan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, Iya. jadi nanti adik-adik bisa ikut. Nah, bagi adik-adik remaja yang lagi sekolah di SMP maupun di SMA, silakan bergabung. Kami masih membuka ibaratnya lomba itu hingga tanggal 30 Januari 2025. Masih Nah, ada waktu ya masih ada kalau waktu mau ikut untuk nih ya. kesempatan untuk mengikuti kegiatan itu. Hmm. Nah, nanti untuk syarat dan ketentuannya nanti bisa adik-adik lihat aja di Instagram kami di Persagi Natuna gitu, Kak. Oke. Keren juga nih program kegiatannya gitu. Iya, Jadi betul. Sobatkom buat kalian yang mau ikut atau punya adik-adik yang tingkat SMP, MTS, SMA, Iya, SMK betul. dan sederajatnya boleh banget nih ikut lomba poster memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2025. Oke, nah ini kan tadi kegiatannya, perannya. Pasti ada tantangannya dong. Nah, boleh dong Kak Nisa dijawab, ada nggak tantangan terbesar apa nih yang pernah Kakak hadapi dalam mengkampanyekan pola makan sehat kepada remaja? Baik. Mungkin bukan pribadi saya yang hadapi Iya, ya, kita Iya. semua lah kita ya, semua Persagi. khususnya Persagi, bahwa yang pertama itu mungkin kami memang selama ini masih juga merasa kurang ya, belum banyak Iya. memberikan informasi terkait gizi seimbang ini, dan berharap dengan adanya podcast ini juga bisa menambah lagi informasi untuk adik-adik semua atau masyarakat semua di Natuna tentang gizi seimbang. Yang kedua, tantangannya ada yang kita hadapi, ada yang pertama itu kita ini menghadapi burden malnutrition. Jadi ada gizi kurang, jadi memang banyak remaja yang tadi sudah dijelaskan, gizi kurang, ada obesitas Itu seperti masih itu banyak ya. terjadi ya Kak di Itu masih sana? banyak terjadi. Itulah tantangannya yang dikaitkan dengan tadi banyaknya sekarang makanan-makanan Iya. baru atau pilihan jajanan lebih banyak, Bervariasi lah, bervariasi iya. ya. Dan kembali lagi remaja lagi masa-masanya mencoba-coba hal yang baru gitu. Kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik atau konsep dari gizi seimbang itu, Iya. tentu pasti akan mempengaruhi atau masalah masalah gizinya gitu ya pada remaja. Jadi bisa kurang gizi atau bisa obesitas seperti itu. Mungkin tantangannya seperti itu untuk kedepannya ya, Pak Iya, Ketua ya, Pak Bang Ade ya. Mungkin nanti Bang Ade bisa nambahkan untuk tantangannya seperti itu sih. Berarti benar-benar harus ekstra ya untuk Iya. memberikan edukasi tentang makanan bergizi ini, apalagi di kalangan remaja gitu. Tapi secara sudut pandang juga sebenarnya Persagi ini udah luar biasa banget gitu. Udah keren lah kasih ya. pokoknya. Terima kasih. Aplaus dulu dong Wah, untuk kita. kita juga terima kasih udah Iya, difasilitasi iya. gitu. Ini juga sangat penting Kak karena mendapatkan edukasi secara gratis lah ya untuk masyarakat dan juga sahabatku yang lagi nonton podcast sekarang. Oke, nah tadi tema kita kan gizi seimbang, remaja sehat, dan Indonesia hebat. 2 indikator udah kita bahas nih. Nah pertanyaannya nih Bang Ade ya. Ya, Indonesia hebat tuh, yang dimaksud dengan Indonesia hebat dalam konteks gizi seimbang ini apa sebenarnya gitu? oke. Sebenarnya terwujudnya ketika seorang remaja itu mengkonsumsi asupan dengan seimbang, diharapkan dia menjadi sehat. Nah, kita tahu sendiri remaja sehat itu adalah komponen suatu SDM yang akan kita ciptakan untuk kedepannya. Betul, sangat berpengaruh terhadap Iya, masa depan bangsa lah betul. gitu. Karena remaja ini adalah tongkat estafet kita untuk meneruskan pembangunannya. Jadi sehingga ketika remaja sehat itu Indonesia akan menjadi hebat. Wah, keren nih. Memang nyambung ya. Nyambung, betul. Nyambung. Ya, Untuk menciptakan Indonesia yang hebat, kita harus memiliki remaja yang sehat. Untuk jadi remaja yang sehat, gizi kita harus seimbang. Oke, begitu, masuk Kak. nih tema kita ya hari ini. Oke, pertanyaan terakhir nih, boleh dari sudut pandang ketuanya dulu. Apa nih pesan dan harapan kepada baik itu masyarakat maupun keluarga yang ada lagi nonton podcast lah gitu. Boleh dijawab bagaimana harapannya bersama-sama gitu Kak kita menjaga kesehatan remaja. Boleh Bang dijawab, lihat kamera sini. Oke, buat teman-teman atau orang tua di rumah untuk menjaga kesehatan remaja ini, kita harus tetap bergandengan
bersama-sama menciptakan remaja yang sehat dengan cara ibaratnya memperhatikan gizi seimbang itu sendiri. Iya. Tetap dengan aktivitas fisik juga jangan dilupakan, jangan kebanyakan mager, mentang-mentang lagi banyak sosial media atau Iya. apa ya Jadi aplikasi-aplikasi malas-malasan. tetap jadi malah. Kita jangan sampai terlena situ. Oke, teknologi boleh ada, tapi kita jangan lupakan aktivitas fisik tetap gerak supaya apa? Berat badan kita tetap ideal begitu, Kak. Oke, nanti ada tambahan dari Kak Nisa. Boleh sudut pandang Kak Nisa nih. Gimana pesan dan harapannya? Mungkin ini Iya. aja ya, tetap berpedoman pada gizi seimbang. Ya, betul. Selalu perhatikan kesehatan ya, konsumsi air putih selama 8 gelas sehari gitu. Pokoknya terapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya Bang Ade dan juga Kak Nisa. Ini suatu informasi edukatif yang sangat-sangat berguna, nggak hanya untuk Sobatkom tapi untuk kita semua lah yang di sini, untuk teman-teman juga. Oke Sobatkom, gimana nih, udah paham kan bahwa gizi yang seimbang itu sangat-sangat penting untuk mendukung kesehatan remaja. Karena remaja yang sehat bisa seperti yang dijelaskan tadi, bisa menjadi tongkat estafet untuk penerus bangsa. Oleh karena itu, Sari juga mengajak Sobatkom yang lagi nonton podcast ini untuk tetap menjaga kesehatan dirinya, kesehatan tubuh, pikiran dan juga mentalnya. Tapi ingat, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tetap nggak baik. Oke Sobatkom, karena narasumber kita ini sudah menyampaikan closing statementnya hari ini dan juga pembelajaran edukasi kepada kita semua, kita juga mengucapkan nih terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi banyaklah informasi tadi. Untuk Sobatkom, boleh banget nih kalian mau komen-komen, kita mau bahas edukasi tentang apa lagi nih di sosial media kita. Jangan lupa follow juga, kita ada YouTube, IG, TikTok, dan media sosial lainnya. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast kita. Kita bakalan info podcast kita itu, kita bakalan bikin flyer nanti pas mau tayang. Nantikan Posko pada episode selanjutnya. Thank you for watching, see you, bye bye.